Ah, Oisashiburi. Udah lama, udah sejak mungkin ya 45 hari yang lalu, berarti sekitar 1 bulan yang lalu. Itu terakhir gue ramble tentang hal-hal yang ada di Jepang. Dan I guess udah lumayan lama nggak upload. Mungkin ya gue mulai menikmati kehidupan belajar N2, dan juga mulai menikmati kehidupan di Jepang. Jadinya nggak update lagi tentang apa yang gue rasain gitu. Tapi ternyata ya belakangan pikiran-pikiran itu juga kembali muncul. Jadi ya udah, kita buat video lagi aja gitu. um, tapi untuk kali ini gue gua nggak bikin talking pointsnya. Jadi aduh, mungkin bakal berantakan, tapi ya udahlah, biarin aja gitu. Biasanya gue bikin talking points, bullets points, apa yang harus gue bahas. Tapi kali ini nggak ada, spontan. But I have something in mind, so ya mungkin urutannya bakal nggak nyambung, beda-beda, tapi ya udahlah. Pertama, bagaimana? Oh ya, ini udah bulan Maret, dan Maret pertengahan gue akan ujian. Dan cukup deg-degan karena ujiannya ya seperti biasa, itu ada ujian menulis menulis karangan, ujian percakapan. Habis itu biasa um, vocabulary, nulis kanji, terus dokai, terus membaca. Habis itu grammar sama listening. Oke. Dan untuk N2 tuh apa ya, gue sih merasa gue bisa ngikutin ya. Jadi dalam artian, kalau setiap hari kan gue ada ujian setiap hari itu, nilainya nggak nggak dapet full marks, tapi nggak juga dapet nol gitu. Jadi kalau mungkin rentang nilai itu mungkin ya 50 sampai 75 lah. Tapi nggak 50 terus, itu sesekali aja. Jadi seringnya itu di angka kayak 75, 70, 80, di angka sekitar segitu, 65. Itu tuh kalau untuk dari nilai ujian setiap hari. Jadi gue merasa gue ngerti nih gitu, pembahasannya tuh gue ngerti. Cuma memang kelemahan gue adalah di kanji ya. uh, jadi agak sedikit lambat mengertinya, karena kanjinya itu nggak bisa gue baca, nggak bisa gue artiin. Itu dia, emang tuh bener-bener. Terus juga nggak lama, belum lama ini juga ada Jetsuryokushiken. Jadi ujian tes kemampuan diri sendiri ya. Itu nilainya juga gimana ya, dari 450 gue cuma dapet 215. Enggak, gue lupa deh, pokoknya nggak nyampe 50% nilai benernya gitu ya. Dan soalnya emang sulit dan banyak. Itu memang soal dibuat supaya 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 kita nggak selesai ngerjainnya. Kecuali yang udah level N1 gitu ya. Karena ini N2 aja masih kayak 3/4 kali ya, masih 3/4, belum bener-bener semua N2 udah kelar gitu ya. Kira-kira begitulah nilainya. Gue sih kurang puas sama nilai itu gitu ya. Makanya jadi itu juga jadi kayak semacam apa ya, motivasi buat diri gue sendiri untuk meningkatkan jam belajar dan ngurangin jam kerja part time gitu. Jadi yang pertama itu Jitsuyakushiken, yang kedua adalah part time. Jadi sekarang ini gue masih part time 20 jam seminggu, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Kalau Senin, Rabu, Jumat itu kayaknya sih nggak bisa dinegoin gitu di tempat baito gue yang sekarang ya. Jadi mungkin gue akan kurangin di hari Sabtunya. Jadi gue akan kerja Senin, Rabu, Jumat aja. Jadinya 15 jam seminggu, yang mana tuh sebulan paling 60.000. Jadi 60.000 bayar kos 50.000, sisa 10.000.
itu udah pasti ngambil dari tabungan biaya hidupnya. Tapi nggak apa-apa, karena memang tujuan gue di Jepang itu, gue harus kembali lagi ingetin diri sendiri bahwa tujuan gue ke Jepang tuh untuk restart hidup, yang mana gue belum bisa menyatakan diri kalau gue berhasil restart hidup gue sebelum gue benar-benar mendapatkan pekerjaan di Jepang. Jadi restart hidup gue ini baru, kalau dari step ya, baru step 1, yaitu sekolah bahasa Jepang. Ya, dari sekolah bahasa Jepang ini gue harus dapetin sertifikat JLPT N2. Setelah itu lulus dari sekolah bahasa, sambil belajar di sekolah bahasa, sebelum lulus cari pekerjaan kantoran, sehingga gue bisa mendapatkan sehingga kantor tersebut bisa sponsorin gue untuk mendapatkan visa Specialty in Humanities, bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Jepangnya tuh itu singkatannya Gijinkoku bisa, ada kepanjangan tuh Gijutsu apa-apa, tapi yang gue mau adalah Kokusai Gyomu visa. Itu visa untuk yang udah S1 bisa pakai visa itu, dan visa itu gue bisa stay lama di Jepang dengan visa itu. Terus amit-amit kalau nggak dapet itu visa pekerjaan ya chance kedua adalah visa Tokutegino, yang mana gue itu kayak kartu terakhir sih sebenarnya, karena gue juga nanya sensei yang biasa ngurusin tentang pekerjaan, kalau udah S1 emang harus lebih baik ngambil Kokusai Gyomu visa daripada Tokutegino. Tokutegino tuh memang untuk yang lulusan SMA kerja itu bisa langsung ngambil Tokutegino untuk kerja di Jepang 5 tahun visanya langsung gitu, atau visanya setahun tapi bisa diperpanjang sampai maksimal 5 tahun. Sedangkan Kokusai Gyomu visa itu nggak ada limitasinya, yang mana lu bisa perpanjang terus-terusan selama lu bekerja di Jepang. Itu adalah visa yang mau gue ambil. Tapi amit-amit kalau misalnya nanti 1,5 tahun kemudian, sekarang sih udah mau 6 bulan ya, kalau amit-amit 1 tahun kemudian bahasa Jepang gue masih BLE, ya gue akan ambil visa Tokutegino. Kita realistis aja ya, walaupun gue sih merasa 1,5 tahun belajar bahasa Jepang di Jepang masa sih masih begitu aja gitu loh, kalau secara pikiran gue sendiri gitu ya. Tapi itu kan kalau gue rencana mau lulus di bulan April, 1,5 tahun belajar. Tapi ternyata setelah gue cari tahu lebih lanjut, itu nggak harus lulus di bulan April kalau mau cari kerja. Ternyata tuh kalau foreigners itu nggak harus pencarian kerjanya itu nggak di bulan April, karena kalau buat orang Jepang pencarian kerja itu biasa di bulan April di awal tahun itu. Tapi katanya untuk foreigners itu katanya setiap bulan tuh kalau memang ada lowongannya dan perusahaannya memang tertarik dan bisa interview, ya ada kemungkinan untuk bekerja juga gitu di luar dari bulan April tersebut. Jadi ini plan C-nya juga gitu ya. Kalau misalnya gue 1,5 tahun sampai bulan April itu memang Nihongo-nya masih BLE, ya gue tambah lagi 6 bulan, yang mana akan menggenapkan sekolah bahasa 2 tahun, yang mana itu adalah maksimal sekolah. Setelah 2 tahun lu jelek bagus, pokoknya harus cabut gitu. Dan itu plan C, yang mana I didn't see it gitu. Gue sih nggak merasa gue akan ambil sampai 2 tahun sekolah bahasa Jepang gitu, karena dengan plan gue yang sekarang itu gue gue udah memetakan kalau 1,5 tahun ini benar-benar lancar ya, di bulan April, nggak, dari Januari ke April itu gue udah masuk kelas bisnis sekolahnya gitu. Jadi itu sih yang mau gue incar sampai masuk kelas bisnis, sampai dapet cari tahu cara interview Mensatsu,
sehingga bisa bekerja di Jepang, dan nggak harus di Tokyo. Kalau memang jodohnya di Osaka lagi ya udah gitu. Itu sih ya tentang part time dan future, dan juga tentang kelas sih. um, Bertemu dengan banyak orang, terutama juga dari banyak negara, dan sama-sama belajar dan punya satu tujuan yang sama gitu. Terutama ya orang dari Taiwan, orang dari Cina, orang dari Korea. Obviously, like they know, mereka udah tahu kanji gitu, dan ya nilai-nilainya juga lebih bagus. Ya walaupun ada juga orang Vietnam yang jago gitu ya. Gue sih nggak merasa gue jadi inferior gara-gara itu, karena mereka nilainya lebih bagus dari gue. Tapi buat gue malah gue tidak merasa bahwa gue jadi rendah diri gitu. Tapi itu jadi lebih ke reality check, dan itu lebih ke bikin lu humiliate. It's it makes you humble. It humbles you gitu. Itu bikin lu jadi kayak cek aja gitu, kayak mereka tuh berjuang untuk masa depan mereka sendiri, dan lu juga berjuang buat masa depan lu sendiri. Ya udah, memang jalannya tuh seperti ini gitu, ya kan? Jadi lu harus jalanin, lebih ke kayak gitu gue mikirnya. Jadi ya Mina gitu, semua juga struggle-nya sama. Bedanya adalah mungkin mereka lebih paham dari yang udah diajarin, karena mereka sedikit lebih bisa membaca karakternya gitu kan. Ya semuanya sih punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, obviously itu setiap manusia. Jadi gua rasa nggak perlu ada kayak lu berkecil hati gitu sih, udah enggak sih, gua nggak merasa kayak gitu. Lebih ke struggle-nya sama. Jadi ya lu harus, kalau lu merasa lu kurang di dalam belajar, lu harus luang lebih banyak waktu untuk belajar. Itu aja sih sebenarnya kan. Dan juga harus ingat loh, lu harus ingat, gue tuh kesini gue tuh pakai preparation ya. Gue tuh nggak yang kerja 60 jam seminggu, terus gue sekolah, terus gue full kerja part time dan gue bisa mengirimkan uang. Gue tuh nggak kayak gitu. Gue tuh udah mempersiapkan tabungan untuk biaya hidup gue juga di Jepang. Jadi harusnya part time itu lebih ke mempraktis bahasa Jepang di kehidupan sehari-hari. Gue tuh harusnya men-treat part time tuh seperti itu, kayak yang udah belajar di sekolah ya lu terapkan di kehidupan nyata gitu ketika part time, yaitu dengan coba listening lu tuh dengerin orang bahasa Jepang, dengerin orang ngomong Jepang tuh lu nangkep gak artinya, sama lu ngomong juga lu bisa gak menjelaskan dengan bahasa Jepang seperti itu. Lebih ke kegiatan itunya harusnya seperti itu. Dan memang gue juga treatmentnya seperti itu. Gue tidak mempermasalahkan part time yang bagaimana ya, walaupun gajinya kecil gitu. Tapi ya gue memang mau jadi bagian hall untuk yang ngobrol sama tamu gitu. Gue gak mau di kitchen. Kalau masih di kitchen terus ya no choice, gue akan resign gitu sih. Tinggal cari kalimat dan momen yang tepat aja, gue pasti akan resign gitu kalau kondisinya seperti ini terus. Jadi lebih ke itu sih. Dan tujuan untuk gue bikin video lagi adalah gue pengen melepaskan beban yang ada di hati. Karena dengan bikin video at least gue merasa dengan bikin video tuh beban pikiran gue sedikit berkurang lah, at least ya. So gue rasa itu gue udah tackle keresahan udah, terus update hidup juga udah. Beli akhirnya kursi yang gue beli di bulan Desember kemarin gue rakit juga. Jadi at least punggung gue tidak meronta-ronta lagi. Jadi asik lah pokoknya untuk belajar lebih banyak
waktu belajar jadinya di dorm ya. Terus apalagi untuk hobi and everything ya. Kita ngomong yang santai-santai aja sekarang. PNG tuber. Ya, gue mulai kepikiran untuk tetap bikin video kayak gini, tapi gue pengen ganti jadi PNG. Gue gak mau nampilin muka gue, jadi lagi menggodok PNG gue seperti apa gitu. Nah, setelah itu akan coba gue bikin video jadi di laptop pakai OBS. Jadinya nggak pakai handphone lagi. Kira-kira kayak gitu sih. Mungkin habis itu cari mic kali ya, cari mikrofon konsender. Mungkin kayak gitu. Ya lagi mikir PNG tuber bagaimana. Mungkin setelah ujian gue akan lebih fokus ke sana untuk mengisi waktu libur ya, karena bulan April tuh gue libur dari tanggal 1 sampai tanggal 17 cuy. Sebenarnya nggak dari tanggal 1 sih, dari Maret akhir udah libur, tapi gue udah pakai itu buat kerja setiap hari. Emang rada bodoh sih, tapi I need the money to cover up for ketika di tanggal ujian itu gue memang libur barito. Gue udah bilang, jadi untuk mengisi kekosongan seminggu itu ya setelah liburan ya gue kerja full aja. Gue kerja setiap hari, Senin sampai Jumat, bahkan ada yang Senin sampai Sabtu, tapi cuma 5 jam. Gue tidak kerja seharian. Ada 2 hari sih yang kerja seharian. Tapi ya udahlah itu rada bodoh sih, tapi ya udahlah. demi mengembalikan demi menutupi uang sewa bulanan dan sedikit nabung, sedikit jajan juga kali ya. Nanti mungkin liburan pengen ke Nara juga kali ya, jalan-jalan ke Nara ya, dan juga lihat sakura ya, itu perlu banget. Oke. Apakah udah semua? Gue rasa udah semua ya yang disebut. Ya, kira-kira itu aja. I think I don't have anything left to say. It's just for the fun thing. PNG tuber, gue pengen bikin PNG tuber, terus mencoba streaming ya, sambil juga tetap bikin video, tapi jadinya mungkin pindah ke PNG itu aja jadinya ya. Moga-moga ada jalannya biar ya gitu sih. Tapi itu nantilah refreshingnya. Yang penting sekarang adalah bagaimana belajar dan juga lulus untuk naik ke Jokyu 1 dan masuk kelas pagi. Itu sekarang short term goalsnya adalah itu, dan juga bisa menguasai kanji N2. Nggak menguasai sih, at least mengerti, mengingat dan membaca, dan bisa membaca kanji N2. Karena tinggal 4-5 bulan lagi untuk JLPT N2, gue harus ambil N2 itu ya, di bulan 7 ambil N2. Kalau nggak lolos bulan 12 ambil N2 lagi. Tapi kalau dari bulan 7 N2 nya lolos, bulan 12 ambil N1 gitu. Kalau misalnya udah ada N1, mencari pekerjaan akan lebih mudah, katanya seperti itu. Maka mari kita buktikan. Oke, ya itu aja lah. Bye.